tamannya sekarang bagus nih, ada taman, bagus ada ya? rumput-rumput. Dulu itu saya sekitar 10 tahun kesini nih, ini istilahnya jin buang anak. Jin buang anak. Jadi memang daerah yang agak dibilang angker, keramat dan banyak. Jadi kalau misalnya mau semedi segala macam gitu, bisa malah berkah di sini ya, Cak, sekarang bagus. Dan di belakang kita itu sudah ada kapal perang yang selalu nangkring di situ. Ya. Ini kalau ngomong musim semi itu kan memang musim yang wah mekar, orang-orang pada senang. Orang-orang tuh ya cuma ada cumanya. Ada cumanya, ya itu. Banyak orang yang kena namanya alergi polen atau alergi serbuk bunga tuh loh. Menderitanya itu luar biasa. Jadi tidak hanya aku tuh kayaknya sekarang agak-agak mulai alergi, Cak. Gejalanya karena apa? Gejalanya tuh ya kalau misalnya pagi-pagi tiba-tiba berbes mili gitu. Oh, senang dibojoni sampean gitu alergi gitu. Lah wong setiap hari kok sak bendino. Iya, terus habis itu berbes mili, terus habis itu kan jalan ya ke kantor ya. Terus habis itu wahing-wahing gitu, beler gitu. Wahing-wahing terus beler. Jadi emang pokoknya sini lah. Jadi emang banyak orang Amerika tuh yang kena alergi itu dan gejalanya tadi seperti yang dibilang Neng Ana itu. Bangkis ya. Terus habis itu meler. Dan yang berat bisa parah kalau yang punya asma misalnya. Betul. Itu nafas bisa mati juga kalau parah ya. Dan itu harus langsung disuntik steroid. Jutaan orang warga Amerika terkena itu sudah menjadi masalah umum nih. Udah menjadi masalah nasional. Masalah kesehatan nasional. Dan ini kita lihat ada juga tidak hanya di DC, jadi juga di daerah-daerah lain di Amerika Serikat, di North Carolina, dan di Georgia itu juga ada dokter yang bercerita bagaimana pengalaman mereka menangani pasien-pasien penderita alergi polen. Dr. Eric Mansfield adalah dokter bedah THT sejak 12 tahun lalu. Setiap awal musim semi, sekitar 100 orang penderita alergi serbuk bunga dan tanaman datang ke kliniknya setiap hari. Itchy eyes, runny nose, itchy nose, drainage down the back of the throat, congestion, headaches, sore throats, coughing, wheezing. Priscilla Royal adalah salah satu pasien di klinik. Alerginya begitu parah, jarum suntikannya selalu terisi obat. Selain itu, sekali seminggu ia mendapat suntikan anti alergi dari dokter. It's really to my eyes, my nose are itchy. I have to take Zyrtex, Benadryl, you name it, I have to take it. Serbuk bunga dan tanaman bisa ditemukan di mobil, di tanah, di mana-mana. Walaupun kadang turun hujan pada musim semi di Amerika Serikat, ini tak cukup untuk melenyapkan alergi musiman. Really, they believe the pollen that you don't see, that's what really bothers people. You have these great hairs in your nose that kind of sift out the big pollen, but the fine pollen, which the small hairs can't sift out, that's what really causes people problems. Serbuk tanaman yang halus itu biasanya berasal dari jenis pohon tertentu, seperti pohon oak, hickory, dan juniper. Walaupun banyak obat alergi yang terjual di apotik, warga di negara bagian Georgia percaya keampuhan obat tradisional pelawan alergi, yaitu madu. It's like getting an allergy shot, except a lot sweeter. Peternak lebah Deborah Sasser percaya akan keampuhan madu untuk melawan alergi. Now there's a lot of pollen in honey, and that is why honey is good for your allergies, because you're introducing pollens into your system that you wouldn't have normally. And if you're allergic to whatever they're foraging on, it certainly will help you. Dokter anak setempat, Tracy Middlebrooks, mengakui khasiat madu untuk kesehatan. So it has been shown to work even in individuals who have chronic bed sores, decubitus ulcers. It's been used to treat burns. If you're considering using a honey source for treatment of allergies, for instance, the honey needs to contain local pollen. Ia percaya warga bisa mengurangi alergi musiman jika rajin meminum madu setiap hari, asalkan jenis madu tersebut adalah madu mentah yang belum diolah. The main thing you have to look for is raw honey. Raw honey means that it has not been processed, it has not been pasteurized. Once you pasteurize honey, which means you have to heat it, you have killed all the antioxidants and the enzymes and all the good things that are in honey that you really eat honey for. Kembali ke Fayetteville bersama Dr. Eric Mansfield yang menerangkan bahwa alergi musiman yang diderita warga di Amerika Serikat biasanya terus berlangsung sampai bulan Agustus. Dari Fayetteville, North Carolina, tim VOA. Walah, ini sudah terjangkit ini wabah nasional ini. Ini loh, kita ngomongin alergi. Kok sudah sentuh terus wahing saya ini. Iya. Ini karena karena memang sugesti atau karena emang enggak, ya memang badan kita kan beda-beda. Mungkin ya memang jadinya tidak kebal karena setiap tahun itu konon ada serbuk baru
Jadi kan nggak cuma bunga, Cak. Dari rumput juga katanya, rumput. Dari rumput bisa. Kalau misalnya habis dipotong tuh rumput, nah itu bisa bikin alergi. Katanya kalau misalnya mau kebal ya, Cak ya, makan ini apa? Madu, minum madu lokal. Minum madu lokal kata tadi juga ya. Tadi Mbak dokter yang cerita tadi juga bilang begitu. Betul. Minum madu. Tapi kalau saya nggak bisa, Cak. Sampai madu, madu dan racun aja. Pasti. Dangdut lagi. Bukan dangdut ya. Iya, tapi kalau saya tuh justru alergi madunya, Cak. Lah, sampean kok. Jadi kalau misalnya kok alergi, sama yang manis-manis kok alergi. Kalau polennya nggak alergi, tapi madunya alergi. Wah, repot sampean itu. Jadi langsung. Agak susah itu, tambahannya gimana itu? Alergi pada obatnya. Makanya ya, Nur. Ngobrolnya kita parkir lagi dan nanti kita akan lihat lagi cerita berikutnya ya.